Ada yang bisa teman. Ya, Saya dari tadi minta ketemu kamu, bos ya. Kita nunggu lebih dari 1 jam. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya kami sampaikan Pak untuk pimpinan hari ini sudah terjadwal untuk kegiatan lain Pak. alah. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Ya, soal KPK itu seperti siapa? Kalau fakta di balik layar yang jelas-jelas kasat mata saja sudah bisa di framing sejak itu oleh Rizal Ramli, apalagi persoalan KKN yang jauh lebih rumit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, ini cerita di balik layar ketika Amin Rais, Rizal Ramli dan gerombolan sakit hati menggeruduk KPK pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang lalu. Dua sosok gaib yang merasa paling berjasa terhadap negeri ini sebenarnya diterima dengan sangat baik, sangat ramah, dan sangat santun sebagaimana layaknya mereka anak-anak muda menghargai orang yang jauh lebih tua usianya. Hanya saja lantaran pimpinan KPK sedang ada kegiatan dan agenda lain, maka mereka tidak bisa menerima kehadiran Amin Rais, Rizal Ramli dan gerombolannya yang bersifat mendadak dan tiba-tiba. Namun anehnya ketika Rizal Ramli menggelar konferensi pers, ia berteriak kalau mereka disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi, dan nggak punya nyali untuk menghadapi mereka terkait dengan dugaan KKN dua anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka atau Mas Wali yang menjadi wali kota Solo, dan Kaisang Pangarep yang pernah dilaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubaidillah Badrun setahun yang silam. Mbak Amin pun dengan nada memelas merasa terbanting harga dirinya. Lantas kembali menyerang dan merendahkan Jokowi dengan menggunakan nama Joko Wirang yang artinya Joko yang memalukan. Kemudian juga mengungkit soal IKN, Ibu Kota Nusantara yang kabarnya bakal segera dijajah dan dikuasai oleh Cina sekitar 6 bulan yang akan datang. Aduh. Ada yang bisa teman. Ya, Saya dari tadi minta ketemu kamu, bos ya. Kita nunggu lebih dari 1 jam. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya kami sampaikan Pak untuk pimpinan hari ini sudah terjadwal untuk kegiatan lain Pak. alah. Lu tuh masih muda, Kegiatan Pak. semuanya siapa? Keluarlah sebentar lah. Kalau kamu tuh anak muda aja tukang bohong. Diajarin. Oke. KPK busuk. Jadi saudara, kita ditolak. Tokoh-tokoh reformasi macam Pak Amin Rais pun ditolak. Press conference. Ubed dari Pak Ubed. Mas Rizal. Mas Ubed. Mas Ubed di sini. Udah, saya sudah tua kan. KPK tuh menolak tokoh reformasi. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan
kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Soal KPK itu seperti, seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu Sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau dijajah Cina, ya. Yang saya kira nggak banyak, ya. Ini akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan kerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar, saya nggak paham. Ya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kalau fakta di balik layar yang jelas-jelas kasat mata saja sudah bisa di-framing sejak itu oleh Rizal Ramli, apalagi persoalan KKN yang jauh lebih rumit dan syarat dengan tantangan. Bukan mustahil mereka akan terus menggelontorkan fitnah demi fitnah dengan satu tujuan agar bisa menjadi celah untuk menggulingkan Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya habis. Ini sebuah hal yang sangat ironis dilakukan oleh dua orang tokoh yang mengaku dirinya sebagai orang yang sangat berjasa terkait dengan pemberantasan KKN di negeri ini. Tetapi apa yang mereka lontarkan justru syarat dengan fitnah, hanya berdasarkan tafsir demi tafsir, dan hanya dirangkai berdasarkan halusinasi semata. Kalau mereka bersikap qanaah dan mau bersyukur sedikit saja, bukan mustahil seluruh rakyat di negeri ini akan mengakui jasa dan sumbangsih mereka terhadap bangsa dan negara. Memang harus diakui kedua tokoh ini paling tidak pernah memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap bangsa dan negara. Amin Rais pernah mendapatkan julukan prestisius sebagai Bapak Reformasi, bahkan pernah menjadi seorang ketua MPR. Sedangkan Rizal Ramli sendiri diakui sebagai seorang ekonom senior, sosok yang cerdas, dan pernah menjadi menteri koordinator bidang kemaritiman pada era Presiden Jokowi meskipun hanya sekitar 10 bulan. Namun DNA politik jahat yang bersarang ke dalam tubuh mereka tampaknya membuat mereka makin sibuk mencari-cari kesalahan dan terus melontarkan fitnah demi fitnah dengan tujuan untuk melampiaskan dan mengekspresikan rasa sakit hati dan kekecewaan mereka yang sudah tidak terlibat lagi di dalam struktur kekuasaan. Entah sampai kapan dua sosok demago kekuasaan yang gencar melontarkan tuduhan demi tuduhan tanpa bukti, fitnah demi fitnah hanya didasarkan pada tafsir imajinasi mereka dan berita-berita hoax dengan mengatasnamakan rakyat untuk memanjakan syahwat kekuasaan yang menggumpal di dalam hati nurani mereka. Mungkin ibarat sudah menyeberang sungai di tengah-tengah banjir bandang, maju kena, mundur pun kena. Apapun yang terjadi, maju terus, tak peduli apa yang akan terjadi. Kalau ternyata tuduhan tanpa bukti dan fitnah yang selama ini mereka gelontorkan di ruang publik terbukti hanya bullshit, kebohongan, dan sama sekali tidak ada nilainya buat kemaslahatan rakyat di negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.